Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel in English lesson with me Eva Juliana. In this video, I want to share you about for continuing the previous lessons. Jadi kita melanjutkan materi sebelumnya tentang video tentang the American tea. Jadi T-nya orang Amerika, cara membaca T-nya orang Amerika, dan itu adalah video yang rule 1, aturan yang pertama. Nah, ini adalah aturan yang kedua. So, gimana aturan yang kedua tentang T-nya orang Amerika? Please watch this video till the end. Let's get started, guys. Hai guys, kali ini saya akan membahas tentang the American Tea Part 2. Nah, yang kemarin aturan di video sebelumnya adalah aturan yang kedua tentang the American Tea. The American Tea itu T-nya orang Amerika. Jadi, T-nya orang Amerika itu ada 5 aturan kan? Nah, ini yang kedua. Di video sebelumnya silahkan dicek, itu aturan yang pertama. T is D in the middle of a word. Jadi T itu akan berubah jadi D ketika dia ada di tengah-tengah kata ya. In the middle of a word, di tengah kata. Nah, itu tergantung intonasi sama penekanan. Nah, gimana kita ngecek penekanan itu? Itu ada di syllable atau suku kata. Italy. Jadi ada di tengah. Nah, kalau tangga ini penekanannya di tengah itu kan berarti semakin kesini semakin rendah. Nah, kalau di sini Italy, semakin kesini semakin rendah. Nah, posisi ini adalah penekanannya ini tinggi, terus semakin kesini semakin rendah. Nah, yang dibaca T di sini dia berubah menjadi D sound atau suara D ketika kita mengucapkan negara Italia. T-nya itu lemah. T-nya lemah, jadi berubah menjadi D ketika di antara dua vowel. Vowels itu adalah huruf hidup. Nah, vowel itu adalah huruf hidup. Huruf hidup ya A, I, U, E, O. Jadi kayak di depan ini I, di sini A. Jadi dia itu diapit dua huruf hidup. So, pronounce soft D. Jadi dia dibaca D, bukan D gitu, bukan ya, D, Italy. Jadi masuk T tapi masuknya ke D gitu ya. Jadi di sini Italy. Oke, kita coba baca yang ini. Ada contoh. Betty membeli a bit of butter. Sulit juga. Jadi Betty membeli sedikit, apa ini? Apa maksudnya? Betty membeli sedikit mentega yang lebih baik gitu ya. Kita baca menggunakan T-nya orang Amerika, jadi agak berubah jadi D sound seperti yang saya jelaskan di sini. Kenapa D sound? Karena dia tadi posisinya ini ya. Oke. Dan dia juga ada di tengah-tengah atau di antara dua huruf hidup A, I, U, E, O. Nah, di sini kenapa Bu di sini kok di sini Y? Kenapa kok dia diapit jadi dirubah jadi D sound, suara D, padahal di sini Y. Y itu kalau dibaca Betty. Nah, di sini kan dia berubah jadi I. Nah, A, I, U, E, O, dia masuk soundnya sound vowels atau huruf hidup. Nah, di sini kan sudah tidak diapit lagi, dia dimasukkan ke sini, ke artikel E-nya ini. Jadi suaranya dimasukkan ke artikel E, makanya kalau kita dengar apa bahasa Inggrisnya orang Amerika yang asli banget, maksudnya memang mereka berbicara bahasa Inggris yang orang Amerika, kita nggak paham karena mereka suka memasukkan kata per kata masuk ke kata yang lain. Jadi kita dengarnya dia ngomong apa sih gitu ya. Jadi belajar T-nya orang Amerika itu penting untuk apa ya, mendengarkan itu juga bagus. Jadi kita agak terbiasa gitu.
Nah, ini juga setelah ini kan nggak ada lagi kata-katanya. Dia dimasukkan lagi linking. Dia masuk ke sini lagi. Oke. Kalau ini jelas satu kata di tengah-tengah antara vowels. Ini juga. Nah, yang ini dinamakan linking, masuk. Ini masuk ke kata berikutnya, ke kata berikutnya, kata berikutnya. Ini masuk ke artikel, ini masuk ke kata ini, masuk ke sini lagi. Jadi linking gitu. Oke, coba kita baca ya sesuai dengan ini. Yang di dalam bracket ini adalah cara membacanya. Kalau mau mengecek cara membaca, silahkan cek di video short saya. Saya mencoba untuk memberikan sounds atau suara cara membaca simbol dalam bunyi simbol bahasa Inggris. Silahkan dicek. Nah, kalau kalian mau cari di kamus kata-kata, misalkan mau cari cara membacanya ini gitu, dicek aja sampingnya kata itu, pasti ada simbol bunyinya. Nah, kalau kalian sudah bisa membaca simbol bunyi, nah itu bagus sekali. Nanti bisa ngecek, oh cara ini membaca ini. Walaupun sebenarnya di Google Translate itu kan ada. Kalian bisa ngecek di Google Translate. Misalkan kalian mau mencari kata good. Nah, good itu kan kalau dicari, misalkan kalian mau mencari kata cat. Nah, di situ di sini bunyinya ke sound. Nah, ini masuk a, simbol ini cat. Kalian bisa cek ini di sampingnya kata yang kalian cek di kamus, atau kalian bisa ngecek di Google Translate. Itu di bawahnya kata itu ada cara membacanya simbol bunyi itu. Walaupun sebenarnya kalian bisa ngeklik itu yang gambar suara, kalian bisa langsung dengarkan yang dari sumber aslinya. Tapi bagus juga kalau kalian bisa membaca simbol bunyi. Oke, kita lanjutkan. Coba kita lihat cara membaca ini. Betty, butter, bitter, better, butter. Jadi kalau orang Amerika itu masuk ke T-nya, masuk banget ke D, soft D gitu. Pronounce-nya soft D banget gitu. Betty, butter, bitter, better, butter. Nah, kalau kita nggak terbiasa mendengarkan itu, ya dia ngomong apa sih? Kalau bahasa kita biasanya Betty bought a bit of butter, better butter. Itu masih biasa aja. Kalau mereka yang ngomong, wow, Betty bought a bit of better butter. Betty bought a bit of better butter. Sulit. Saya coba. Saya sudah mencoba. Jadi ya walaupun nggak sama, tapi udah berusaha. Oke? Betty bought a bit of butter. Bought itu membeli, bought bentuk kedua. Jadi ini adalah kalimat past tense yang sudah berlalu. Jadi kalau kalian mau ngecek gimana membuat kalimat dalam bentuk past tense atau kejadiannya sudah berlalu, nah cek aja di video tenses. Oke? Betty butter, bitter, bitter ini ya, bitter, bit. Ini agak anu ya bacanya, agak bitter. Kalau mau baca yang lagi, I want a cup of coffee. Nah itu kan juga I want a cup of coffee. Jadi of ini agak lebih kebacanya bitter. A sama itu hampir untuk baca of ini ya. Betty, butter, bitter, better, butter. Oh my god. Let's go to the next example exactly. Nah, kalau ini contohnya meletakkannya di dalam sebuah botol. Kalau dibaca T-nya ini, tehnya ini masuk semua ini ke sini. Jadi sampai sini linking semua ini. Put it in, ini jadikan satu semua. Kalau sama
T-nya orang Amerika. Jadi caranya orang Amerika membaca itu dimasukkan semua ini kata-kata ini. Apalagi karena ini mengandung T juga, masuk lagi sama sini. Jadi T ini masuk ini jadi D semuanya. Ini juga jadi D. Kita baca. Ini cara membacanya. Put it in a bottle. Put it in a bottle. Put it in a bottle. Put it in. Put it in. Jadi soft the sound, bukan put it in bukan ya. Put it in. Put it in. Kayak hampir kalian mau ngomong T-nya orang Bali, tapi bukan T-nya orang India ya. I want to, itu bukan ya. I want to go to. Jadi D-nya itu soft banget. Put it in a bottle. Put it in a bottle. Letakkanlah di dalam sebuah botol. Put it in a bottle. Put it in a bottle. Oh my god, I can't do this. Okay, let's try it. Next example. This is the next example. Write, W-nya nggak usah dibaca. Write it in a letter. Jadi kita bacanya. Ini masuk semua lagi, linking lagi. Tulislah di dalam sebuah surat. Write it in a letter. Write it in a letter. Write it in a letter. Blah blah blah. Write it in a letter. Later. Soundnya soft banget, bukan der gitu ya. Write it in a letter. Later. Agak T, agak D gitu. Pokoknya gitulah. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga. Betis, Jawa banget. Ya memang dari Jawa. Betis at a meeting jadinya meeting. Ini T-nya ini masuk sini. Nah, ini sound kayak cat tadi dari kata ada. Nah, ini masuk sini, linking. Betis at a meeting. Betis at a meeting. Betis at a meeting. Betty ada di sebuah pertemuan. Where is Betty? Where is Betty? Di mana Betty? Betis at a meeting. Okay, that's example number 3. The last example. This is the last example. Let her put sweater on. Nah, dibacanya ini T-nya ini hanya ini nggak perlu dibaca let her gitu ya. Ini dimasukkan ke sini. Jadinya T ini diapit oleh 2 huruf hidup vowel. Jadi dia langsung masuk di sini ya. Later, put a sweater on. Nah, put ini sebenarnya ada artikel di sini ya. Kurang ini tadi. Let her put a sweater on. Biarkan dia perempuan ya, biarkan dia memakai sweater. Jadi dibacanya let her put a. T-nya masuk ke artikel a. Let her put her sweater on. Okay, repeat after me, guys. Put it in a bottle. Try it. It's not easy, but it's really nice. Put it in a bottle. Write it in a letter.
Write it in a letter. Betty said a meeting. Betty said a meeting. Let her put a sweater on. Let her put a sweater on. Sweater on. Sweater on. Oke, semoga bisa membantu dan juga bermanfaat. Good luck, guys. Hi, you get it. Do you understand that I try it so much? Jadi T-nya orang Amerika yang part 2 itu kan di tengah tuh posisinya kan penekanannya itu agak turun. Jadi dia itu lemah. T-nya itu dia dibaca di silabel kedua atau suku kata kedua dia dibaca jadinya the sound, tapi D-nya itu T-nya itu berada di tengah-tengah antara vowel, huruf hidup, makanya dia itu dibaca the sound kalau orang Amerika. Betty jadinya Betty, Betty. Jadi soft D-nya itu we pronounce the soft D, T becomes soft D, the sound. Betty, Betty, Betty Butter. That's it, like in that video. You can try it. It's nice to try this, the American tea. Thank you for watching. Don't forget to share, comment, like, and subscribe my video. Semoga bisa memberikan materi dan ilmu yang bermanfaat dan ilmu kita sama-sama bermanfaat. Okay? Thank you for watching. Last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.